buat suami aku sama anak aku. Kalian tahu mama sesayang apa sama kalian. Kalau memang udah waktunya mama selesai di dunia ini, mama berharap kompak terus, saling sayang, saling support, dan saling backup satu sama lain. Halo, saya Ajeng, saya cancer survivor dan ibu satu orang anak. Gejalanya sebenarnya setelah aku selesai menyusui anak aku usia 2 tahun, lalu aku proses menyapih dia. Proses menyapih sudah selesai, lalu 8 bulan kemudian tiba-tiba ASINya keluar lagi. Tapi hanya di satu payudara saja. Waktu itu aku menjalani banyak sekali pemeriksaan, mulai dari USG, mamografi, semua pemeriksaan sampai ke biopsi jarum halus. Semua diagnosa hasilnya adalah ini adalah mastitis, ini adalah infeksi. Jadi tidak ada satupun diagnosa yang mengatakan bahwa ini kanker. Tapi di keluargaku memang sudah ada riwayat kanker payudara. Waktu aku pertama kali dengar aku ada kemungkinan itu, yang emang aku inget tuh ya emang anak aku sih. Jadi kayak, oh ya Allah, dia masih kecil banget ya, masih 4 tahun. Kayak masa iya sih dia harus mengalami hal seberat ini di usia dia 4 tahun gitu. Jadi aku gak pernah bisa tidur sama anak aku tuh, gak pernah sampai anak aku umur 4 tahun itu dan aku harus masuk rumah sakit dan aku operasi. Itu pertama kalinya aku gak tidur bareng anak aku. Dan ternyata itu juga bikin dia lumayan shock banget sih dengan kondisi itu. Karena ya mungkin dia gak terbiasa ya. Karena mungkin dia terlalu attached juga sama aku. Ya it's a good thing, tapi ternyata itu a bad thing juga. Jadi kayak aku belajar juga di situ bahwa bagus punya attachment sama anak, tapi mungkin ternyata ada baiknya juga kita harus belajar untuk melepas gitu ya, karena ya kan nggak mungkin selamanya kita ada di samping dia gitu. Dokter bilang sih, nanti kalau saya buka dan ternyata dia memang kanker, kamu siap nggak untuk diambil? Ya saya jawab siap. Lalu terjadilah proses operasi. Ketika keluar ruang operasi, saya waktu itu tanya sama suster, begitu sadar tanya sama suster, "Sus, ini jam berapa?" Ternyata jam 2, dan waktu itu saya masuk ruang operasi itu jam 7. Di situ saya kaget sih sebenarnya, kayak kok lama ya sus? Saya akhirnya kanker sus. Terus susternya bilang, "Iya bu, ibu kanker, ibu dimastektomi." Malah kata yang pertama keluar, alhamdulillah sih waktu itu. Jadi itu pertama kali saya tahu ternyata saya kanker, jadi setelah sadar dari obat bius dan keluar ruang operasi. Hasilnya tuh stadiumnya stadium 0 atau disebutnya ductal carcinoma in situ, dan memang gak banyak orang yang bisa didiagnosa dapat prognosis itu, karena biasanya orang mungkin taunya udah telat. Jadi ketika mau operasi, suamiku selalu nemenin sih. Nah pas itu memang lagi mau dikasih tahu kemungkinan terburuknya pasti akan diambil semua. Waktu denger itu kebetulan suamiku malah bilang ke dokter kayak, "Dok, kalau emang itu kanker ya gimana caranya, pokoknya istri saya harus sembuh. Karena saya nggak mungkin hidup sendiri tanpa dia." Waktu suamiku ngomong kayak gitu, aku kayak awalnya pengen ketawa juga sih. Kayak, oh ternyata dia butuh aku ya gitu. Nenekku kan survivor, ibuku juga survivor, dan aku lihat banget bahwa kanker tuh gak semenyeramkan itu gitu. Kalau kita bisa tahu cepat, kita punya banyak banget pilihan pengobatan yang mungkin gak semenyakitkan kalau kita tahu telat. Dan ya aku sih
waktu itu aku juga udah di tahap pemikiran bahwa semua penyakit tuh bisa bikin meninggal ya. Dan semua manusia kan pasti meninggal gitu. Jadi kayak, ya kalau misalkan memang ini cara aku meninggal gitu ya, kayak mudah-mudahan ini jadi penggugur dosa gitu. Dan aku di situ juga, aku memiliki pemikiran bahwa part itu dari tubuh wanita itu kan sebenarnya fungsinya adalah untuk menyusui dan memberikan nutrisi kepada anak kita. Dan aku berhasil melakukan itu 2 tahun. Jadi aku pikir kayak ya udah selesai sih sebenarnya tugas dia. Kalau memang ternyata dia ada penyakit yang akan membuat aku kenapa-kenapa, keluargaku kenapa-kenapa, ya memang artinya dia udah nggak harus ada di situ lagi gitu. Jadi aku let go-nya juga very easy ya. Maksudnya kayak aku menganggap itu kayak ya kayak ibaratnya rambut kita kena permen karet, terus harus dipotong aja sih. Aku nggak bisa ngangkat tangan, aku buat nyuapin anak aku aja nggak bisa, tapi anak aku minta disuapin gitu. Cuman kayak terus udah gitu keluar dari rumah sakit tuh luka nggak langsung kering, jadi aku bawa kantong darah. Kantong darahnya itu buat ngeluarin kotoran-kotoran dari bekas operasi yang tiap pagi harus aku buang darahnya gitu. Jadi di badanku ada kabel-kabel buat ngeluarin darah. Anak aku juga ngeliat itu mungkin kayak shock ya, kayak mamaku sampai bawa-bawa kantong darah. I'm good ya, tapi memang aku kan menjalani pengobatan terapi hormon untuk 5 tahun ke depan. Dan setelah aku operasi aku dibikin menopause dini. Jadi memang berpengaruh ke kesehatan tulang sih. Jadi memang aku kalau nggak olahraga, itu badan aku bakal sakit banget kayak nenek-nenek udah tua. Tapi selebihnya sih I'm good ya, kayak aku bisa bekerja biasa gitu dengan normal, aku bisa punya kegiatan lain selain pekerjaan dan keluarga. Dampak ke anak aku ya, ini menurut aku justru lebih berat daripada dampak psikologis yang aku alami. Aku dapat telepon dari guru di sekolah. Aku dapat cerita dari guru lesnya, aku dapat cerita dari tetangga apa yang dia lakukan, kenapa dia bersikap kayak gitu ya gitu. Ada hal-hal yang tidak biasa yang dia lakukan. Guru di sekolah tuh sampai nanya, ada perubahan apa ya Bu di rumah? Kok jadi beda banget? Lalu aku akhirnya bawa psikolog, karena dia setiap ditanya sedih atau enggak, jawabnya selalu enggak, aku happy karena mama udah sembuh. Ternyata dia tidak bisa, dia punya kecenderungan untuk tidak menerima, untuk denial terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Aku takut banget, tapi aku selalu berdoa sama Allah, semoga ini berhenti di aku. Udah nggak usah adik aku, anak aku udah nggak perlu lagi. Penyakit ini bikin aku ngerasa, oh Allah tuh sayang ya sama aku. Allah ngajarin ini semua ke aku yang mungkin selama ini aku nggak pernah diajarin. Aku nggak pernah diajarin ngerem, aku nggak pernah diajarin slow down. Buat suami aku sama anak aku, kalian tahu mama sesayang apa sama kalian. Buat mama, apapun yang terjadi sama mama, semoga bisa jadi pelajaran buat kita bertiga. Intinya mama selalu sayang sama kalian. Kalau memang udah waktunya mama selesai di dunia ini, mama berharap
kompak terus, saling sayang, saling support, dan saling backup satu sama lain. Buat yang mungkin mengalami hal serupa atau baru terdiagnosa atau baru meraba ada benjolan gitu ya, dari aku satu sih, kanker itu umur itu udah ada yang ngatur. Tugas kita sebagai manusia itu berusaha untuk mempertahankan kehidupan yang diberikan sama Tuhan kepada kita. Jadi jangan sampai kita berhenti memperjuangkan hidup kita cuman karena ketakutan dari segi penampilan atau kehilangan orang yang disayang gitu ya. Jadi buat aku perjuangkan hidup itu karena Tuhan, nggak semua orang dapat kesempatan hidup dari Tuhan.